Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada jamaah banyak, saya banyak ngisi jamaah khusus hutang riba. Saya jadi motivator ataupun penceramah pada saat itu, dan sudah ribuan orang yang tertolong dengan cara metode yang saya ajarkan kepada para jamaah yang punya hutang, khususnya hutang riba. Bagi Anda yang punya hutang riba, coba renungkan ini. Hutang Anda 100 juta. Kita pakai perumpamaan ini karena dulu ada jamaah yang punya hutang dari 15 juta hingga 100 juta, rumahnya mau disita. Saya nanya kepada jamaah ini, hutang kamu berapa? Ini di depan umum gitu Bapak Ibu. Hutang kamu berapa? 100 juta Ustaz, suami istri. Gaji kamu berapa? 2.400.000. Butuh waktu berapa lama untuk lunas? Ya ini udah 7 tahun Ustadz nggak lunas-lunas, hanya nambah-nambah terus. Gali lubang tutup lubang. Hey, Bapak Ibu, itu namanya bukan gali lubang tutup lubang, tapi menggali lubang terus. Namanya gali lubang tutup lubang itu kalau hutangnya 100 juta dengan A, Bapak pinjem duit dengan B 100 juta, lalu menutup yang ini, punya utang yang ini, itu namanya gali lubang tutup lubang. Sudah tahu hutangnya 100 juta, pinjem lagi 5 juta, 10 juta ke sana ke sini untuk nyicil ini. Itu namanya bukan gali lubang tutup lubang, tapi menggali lubang terus menerus. Jadi nggak selesai-selesai. Bahkan ada ustadz ataupun kiai bilang, kalau punya hutang jangan sedekah, kan gitu. Kita lihat dulu konteksnya. Hutangnya 100 juta, punya uang 10 juta. Apakah untuk nyicil hutang yang ini 100 juta? Saya bilang gitu kepada mereka semua itu, jamaah. Ya biasanya kami nyicil Ustadz, yaitu bodohnya manusia. Itu nggak pakai ilmunya Allah, pakai ilmu nyicil. Kita kan nggak boleh sedekah Ustadz kalau lagi punya utang. Iya, kalau hutang Anda 100 juta, Anda punya uang 100 juta, milih mana? Sedekah apa lunasin hutang? Lunasin hutang, wajib. Selesai, 100 juta, punya uang 100 juta. Dahulukan mana? Bayar hutang, jangan sedekah. Bayarkan hutang, karena pas duitnya 100 juta, hutangnya 100 juta. Lunaskan. Tapi kalau uang Anda 10 juta, hutangnya 100 juta untuk nyicil, nggak boleh sedekah. Itu yang keliru. Harusnya apa? Jangan dicicil, sedekahkan itu, karena di sedekah itu ada janji Allah. Apa janji Allah? Kalau kamu sedekah 1, aku ganti minimal 10 kali lipat ataupun 700 kali lipat. Dalilnya ada, surat Al-Baqarah 261, 700 kali lipat. Surat Al-An'am ayat 160, 10 kali lipat. Nih, Ustadz, bukannya kalau sedekah itu nggak boleh minta dunia Ustadz? Siapa yang bilang? Rasulullah yang ngajarkan. Lihat hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2272. Tentang apa? Laki-laki yang terjebak dalam gua. Dia berdoa dengan amal sedekahnya. Itu siapa yang ngajarkan? Allah dan Rasulullah. Rasulullah yang ngajarkan, doa kamu dengan amal soleh kamu, begitu. Akhirnya ditolong Allah. Dapatlah yang disebut dengan ma'unah, pertolongan dari Allah, keajaiban gitu. Ataupun kalau para wali karomah, kalau para nabi mukjizat, kalau kita manusia biasa yang disebut dengan ma'unah. Begitu. Lalu apa yang saya perintahkan kepada jamaah? Hutang Anda berapa? 1 miliar, ada yang 7 miliar, ada yang 10 miliar, ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta. Selama ini Anda nyicil kan, diperintahkan sedekah, Anda bilang, saya masih punya hutang Ustadz. Kan bayar hutang lebih wajib daripada sedekah. Halo, renungkan. Hutangnya 100 juta, kamu punya duit berapa? Yang tadi gajinya 2.400.000. Punya uang 5 juta Ustadz, sedekahkan. Lalu jangan dicicil. Minta kepada Allah, 1 bulan ini 40 hari holwat. Minta sama Allah supaya dilunaskan. Caranya holwat gitu kan. Apa yang terjadi? Siap Ustadz. Nggak nyampe 40 hari Bapak Ibu. Yang 100 juta itu nggak nyampe 40 hari, cuman 21 hari. Itu Allah kasih jalan. Dengan jalan apa? Ini dia, ada kawan lama nemuin bapak ini, suami istri ini, minta tolong jualkan tanahnya. Dan dengan izin Allah, karena udah tahu ilmunya, pakai ilmu magnet rezeki, kekuatan Allah, apa yang terjadi? Laku, dapat villa 150 juta, masih sisa 50 juta. Dari apa itu tadi? Dalilnya, jalannya dengan jalan wasilah. Karena Allah di surah Al-Maidah ayat 35, Allah terangkan, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan jalan apa? Sedekah. Dengan jalan apa? Sholawat.
Dengan jalan apa? Sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu perintah Allah, bukan perintah manusia gitu. Lalu dia sedekah yang 5 juta tadi disedekahkan. Lalu apalagi? Dia sholawat ekstrim, sungguh-sungguh sedekah ekstrim. Nolkan, gak nyicil lagi. Nggak nyampe 1 bulan lu lunas. Allah kasih jalan. Tadinya Bapak Ibu 7 tahun lebih nggak lunas. Kenapa? Nyicil. Udah tahu hutangnya ini, dia nyari pinjaman lagi. Dan banyak lagi, ada yang punya hutang, kalau nggak salah itu 5,5 miliar 18 jam lunas. Orang Jakarta 18 jam lu lunas dengan pakai ilmu ini. Sekarang Anda punya duit berapa? Kalau nggak salah itu aset saya itu ada sekitar 700-an juta Ustadz. Jual, jangan untuk nyicil, tapi sedekahkan, minta pakai ilmu Allah. Pakai ilmu Allah. Begitu dijual, disedekahkan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? 18 jam lunas hutangnya. Dengan cara apa? Aset kawannya yang dulu karena dia main properti yang dijual nggak laku-laku, itu tiba-tiba malam itu ketika dia bertobat kepada Allah, sholawat sungguh-sungguh, memproyeksikan, saya punya uang, saya sudah punya uang berapa yang dia sebutkan. Dia sebutkan karena dia punyanya amanahnya 5 miliar, dia bilang, aku sudah punya uang 5 miliar, uang 5 miliar datanglah gitu kan. Kan itu energi, ucapan kita itu, pikiran kita itu, perasaan kita itulah prasangka yang baik. Dilakukan sungguh-sungguh, tiba-tiba dia ini teleponnya berdering. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Teleponan, ngobrol, tunjukin ini aset yang di sana mau dibayarin 5 miliar. Yang sana 7 miliar, yang sana 1,5 miliar. Kok bisa gini ya Ustadz? Ya bisa lah. Kenapa bisa begitu? Karena Anda datang kepada yang punya dunia. Anda datang kepada yang punya dunia, sehingga Allah tundukkan dunia untuk Anda. Kan begitu dengan jalan takwa. Ada Mas Dani, udah mau dipenjara Bapak Ibu, udah mau dipenjara, surat panggilan sudah 2 kali datang. Kalau sampai sekian hari lagi, dikasih waktu 15 hari, kalau sampai uang 400 juta ini nggak ada, dah penjara gitu kan, siap ke pengadilan. Bagaimana Ustadz? Masuk gua. Apa yang kamu punya sedekahin. Ada Ustadz sekitar 50 juta mah, sedekahin, jangan untuk nyicil. Kan selama ini Anda pengen cicil, masih ada utangnya. Itulah manusia yang paling, ini manusia itu sangat jolim dan sangat bodoh. Itu Allah yang bilang. Dalilnya mana? Surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya manusia itu sangat jolim dan sangat bodoh. Hanya orang-orang berakal lah yang mampu mengambil pelajaran. Sudah tahu Allah ngasih ilmu, jalan pintas yang paling enak banget. Dengan jalan apa? Sedekah, sholawat, sholat. Duduk diam, rezeki datang. Ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, yakin kepada Allah yang Maha Pemberi, mengukur kemampuan Allah yang tak terbatas. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menahan rezeki dan Allah yang menutup rezeki untuk hambanya. Di surat Al-Baqarah ayat 245, apa kata Allah? Infakkanlah harta, sedekah gitu. Infakkanlah harta yang baik, pinjemin Allah gitu kan. Allah itu yang nahan dan melapangkan rezeki. Sudah tahu Allah yang menahan, melapangkan rezeki, malah datang kepada orang-orang sana sini, datang kepada Allah. Bahwa amalan yang dicintai Allah apa? Amalan yang dicintai Allah yang pertama itu bukti rahmat Allah, bukti cinta Allah kepada hamba tersebut, gemar sedekah. Maka sedekah. Di penjara enggak Mas Dani ini? Enggak Bapak Ibu. Enggak. Dia mau jual rumah, mau jual asetnya, enggak laku-laku. Selama 3 tahun Bapak Ibu terkungkung, cuman nyicil. Setelah dia tadinya itu uang 50 juta untuk jaminan, untuk nyicil dulu dengan asetnya, yang punya yang utang ini enggak mau terima, pokoknya lunas gitu kan. Dan dia sedekahkan, dia masuk ke gua, sholawat, baca Quran, sholat, tobat, mohon ampun. Dan salah satu aset dia terjual dengan harga bukan 400 juta tapi 500 juta yang enggak masuk akal. 500 juta dibayarin kontan dan lunas hutangnya dalam waktu enggak lebih dari 10 hari. Ya taruhlah kira kurang lebih setengah bulan, itulah waktu yang ditentukan begitu. Kenapa? Karena datang kepada Allah. Anda percaya nggak? Kalau percaya, amalkan, praktekkan. Salam.